Dalam lingkaran ada suatu istilah yang dinamakan dengan pi. Pi merupakan perbandingan keliling lingkaran berbanding dengan diameter lingkaran. Pi nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Tahukah kalian kapan kita harus menggunakan pi 22/7 dan kapan kita harus menggunakan pi 3,14? Karena banyak terjadi kekeliruan dalam penggunaan pi 3,14 dan 22/7. Yuk kita pelajari bersama Pak GS penggunaan pi yang benar. Halo semua, jumpa lagi dengan Pak GS. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan pi yang benar. Jadi kalau kita membahas tentang lingkaran pasti tidak lepas dari pi. Pi ini merupakan perbandingan dari keliling dibanding dengan diameter. Jadi di sini kalau kita nilainya pi itu adalah 22/7, ini maksudnya adalah suatu lingkaran akan memiliki keliling 22 apabila dia diameternya 7. Jadi pi ini 22/7 atau 3,14. Nah, pertanyaannya yang sering ditanyakan ini adalah kapan kita harus menggunakan pi 22/7. Ini banyak terjadi kekeliruan. Jadi kapan kita menggunakan pi 22/7 adalah yang pertama apabila diameter kelipatan 7. Jadi yang merupakan kelipatan 7 adalah diameter. Banyak sekali jawaban itu jari-jarinya yang kelipatan 7, tapi bukan. Yang kelipatan 7 adalah diameter. Jadi walaupun jari-jarinya bukan kelipatan 7, apabila dia diameternya kelipatan 7, maka tetap menggunakan pi 22/7 untuk penyelesaian soal. Yang kedua adalah kapan kita menggunakan pi 22/7, yaitu apabila ada faktor lain yang kelipatan 7. Nah, faktor lain yang kelipatan 7 itu apa saja? Misalnya di sini ada sudut suatu lingkaran, atau bagian lingkaran, atau lagi misalnya di sini ada tinggi sebuah bangun. Nah, kita bahas ini contoh-contohnya bagaimana cara penggunaan pi 22/7 yang benar. Jadi di sini saya punya contoh soal yang pertama. Saya mempunyai suatu lingkaran dengan diameter 21. Disuruh untuk menghitung luas bangunnya. Kalau kita lihat di sini, jari-jarinya ini adalah 21 dibagi 2. 21 dibagi 2 karena jari-jari itu merupakan setengah dari diameter. Kalau kita lihat 21 dibagi 2 itu adalah 10,5 dan ini bukan merupakan kelipatan 7, tetapi kita tetap harus menggunakan pi 22/7 karena diameternya kelipatan 7. Nah, kita langsung masukkan ke dalam rumus. Luas adalah pi dikalikan R dikalikan R. Yaitu pi-nya kita gunakan 22/7 dikalikan R-nya kita gunakan yang ini saja. Nah, untuk mempermudah menghitungnya. Dikalikan R 21/2 dikalikan lagi R-nya 21/2. Nah, hasilnya berapa? Kita bisa lakukan cancelling atau pencoretan. Jadi 21 dibagi 7 ini ketemunya 3, ini 1. 22 dibagi 2 ini ketemunya 11, ini 1. Nah, tinggal kita kalikan ini. 11 dikalikan 3 dikalikan dengan 21, ini ketemunya adalah 693 dibagi 2. Hasilnya adalah 346,5. Ini hasil akhirnya. Jadi kita tetap gunakan pi 22/7. Contoh soal yang kedua. Saya mempunyai sebagian lingkaran yaitu sudutnya 168 dan jari-jarinya 15. Ini biasanya siswa ini kalau saya tugasi seperti ini, dia akan menggunakan pi-nya 3,14. Tapi kalau kita lihat 168 sudut ini merupakan kelipatan 7. Sehingga kita tetap harus menggunakan pi 22/7. Jadi kita langsung masukkan rumus, yaitu luas ini adalah 168/360. Ini bagian lingkaran, ini derajatnya, dikalikan dengan pi dikalikan dengan R dikalikan dengan R. Maka 168 derajat per 360 derajat kalikan pi-nya 22/7 dikalikan 15 dikalikan 15. Di sini sentimeternya
sentimeternya saya tidak tulis dulu ya. Kita tinggal coret aja. 168 dibagi 7 ini ketemunya adalah 24. 360 dibagi 15 juga 24. Nah, ini 24-nya kita bisa coret ulang. Jadi temunya 1. Maka tinggal 1 kali 22 kali 15. Hasilnya adalah 330. Selesai. Jadi selesai. Kita contoh soal yang ketiga. Di sini saya mempunyai sebuah tabung, jari-jarinya 10. Nah, ini kalau kita lihat hanya jari-jarinya saja, ini maka kita menyelesaikan soal ini adalah menggunakan pi 3,14. Tetapi kalau kita lihat di sini ada faktor lain, yaitu tinggi dari tabung itu 14 yang merupakan kelipatan 7, maka kita gunakan pi 22/7. Nah, volume di sini adalah luas alas kalikan dengan tinggi. Luas alasnya adalah lingkaran, maka dia adalah pi kalikan R kalikan dengan tinggi. Pi-nya kita gunakan 22/7. R-nya adalah 10 kalikan 10 dikalikan tingginya 14. Nah, mudah kan ya? Kita tinggal coret 14 dibagi 7 ketemunya 2. Maka kita kalikan 22 kali 10 kali 10 kali 2 ketemunya adalah 4.400. Jadi kalau misalnya mau dikasih dengan satuannya, maka di sini adalah meter persegi. Oke, sorry, di sini ada lagi, maka meter kubik. Mohon maaf, karena di sini volume, maka meter kubik. Kalau di sini nanti kita berikan satuannya, maka jadinya adalah sentimeter persegi. Nah, untuk yang soal kedua tadi juga sama, kalau kita kasih dengan satuan sentimeter, maka di sini sentimeter persegi. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa membantu kalian untuk menentukan kapan kita menggunakan pi 22/7 dan kapan menggunakan pi 3,14. Sampai jumpa lagi.